Suara saya kedengaran nggak sih? Terdengar, Ibu. Kedengaran. Kedengaran. Tadi ini di unmute di apa yang di laptop biar nggak double gitu. Habis kalau di laptop nggak bisa bukain sama kayak Sari. Jadi kita samaan Sari ya. Masalah apa entah kenapa hari ini laptopnya tuh nggak mau buka video gitu. Kenapa? Ini diparut dulu aja. Jadi kalau kamera di HP agak ini ya, ada apa tuh namanya, agak bening dibandingin di laptop agak buram. Saya foto dulu ya teman-teman, kita absen hari ini. Saya screenshot dulu ya. Sekarang pertemuan keempat ya. Kan yang namanya pemain itu adu mulut, dia mau main tapi langsung cermat itu nggak kan gitu ya. Itu sebagian dari refleksi pengalaman anak sehari-hari. Jadi dia mau berbuat apa aja dia. Tadi ada yang bilang benar dia mengeksplor gitu ya, dia mencoba mengeksplor diri gitu ya, mencoba bersosialisasi. Nah itu juga masuk ke dalam kategori bermain gitu. Nah bermain ini tuh adalah sesuatu hal yang tidak ada paksaan gitu kan. Beda, makanya saya bilang kalau zaman dulu mah anak nggak ada paksaan ya gitu. Bahkan kita nyebutnya kadang suka marah-marah sama anak sendiri ya, anak ayah aja inget pulang, anak sendiri gak inget pulang gitu kan ya. Maghrib juga belum pada pulang kan gitu ya. Tapi kalau anak sekarang itu kadang suka dipaksa gitu kan, main keluar tuh, main sama teman-temannya, jangan di rumah melulu gitu. Beda dengan anak zaman dulu. Kalau anak zaman dulu kan merasa tidak terpaksa gitu kalau main itu ya. Jadi semua itu mendorong mereka untuk bereksplorasi, dia melakukan sesuatu hal yang gimana ya, yang kadang-kadang dia tuh nggak sengaja gitu ya, untuk mengeksplor, untuk bertindak sosial ada teman-temannya, untuk bertindak kognitif, untuk bertindak begini begitu, dia nggak kepikiran begitu gitu. Yang namanya main dia pengen untuk happy gitu ya, pengen untuk senang gitu. Kadang-kadang dia mainnya juga macam-macam ya, namanya bermain, jadi nggak ada pikiran untuk begini begitu, jadi lepas ya, bebas gitu ya kalau yang namanya bermain gitu. Kecuali jadi ada dua permainan ya, permainan yang diatur gitu ya. Bisa kalau dokter kan di sekolah ya, itu permainan diatur. Tapi kalau yang di rumah gitu ya, kalau yang outdoor itu biasanya permainan yang tidak diatur gitu ya, permainan yang tidak terpaksa, permainan yang memang berdasarkan kemauan kita sendiri gitu. Kadang-kadang dia pengen main nih, tapi dia tahu itu kalau ketika dia main sama gengnya ini dia pasti dikucilin, tapi dia nggak terpaksa main begitu gitu. Udahlah, yang penting saya bisa keluar, ada temennya gitu. Walaupun kadang lagi main nggak ada ngomong sama Novi gitu ya. Tapi dia ngikutin terus itu di belakang gitu ya. Soalnya Bu Iis ngikutin Novi aja gitu. Ini Novi gitu apa sih ada ngomong, Bu Hani melulu, saya emang ada ngomong gitu. Tapi dia ngikut gitu ya, main gitu ya. Dia tuh senang gitu. Dia senang untuk keluar ya, kan nggak dipaksa. Lalu dia ngikut-ngikut, emang saya tersuruh kali gitu kata Novi ya. Kalau nggak dipaksa gitu ngikut lagi dengan kayak gitu kan. Jadi emang nggak terpaksa, sebenarnya memang didorong oleh kemauannya sendiri ya, yang namanya bermain gitu kan. Kadang-kadang kita kesel gitu ya, mau udah main tiba-tiba pas mau jajan gitu ya, teman-teman kita jajan, kita nggak jajan. Jadi kayak kadang-kadang ada hal-hal pengalaman yang seperti itu gitu. Jadi itu proses ya, proses bagaimana ketika bermain itu mengolah hati, mengolah emosi gitu ya kan, mengolah keterampilan sosial itu berjalan dengan sendirinya gitu. Kita kan nggak niat ya keluar itu untuk mengolah emosi kan, nggak mungkin ya. Saya mau main gitu kan, sama misalkan saya mau main sama Uyun gitu kan, kalau main sama Uyun saya harus mengolah emosi gitu. Ada yang gitu ya.
saya mau main keluar, kalau main tuh saya harus menguras emosi cewek gitu kan. Terus ini orangnya polos banget sih. Kan nggak mungkin gitu kan. Pasti kalau kita pengen keluar tuh memang pengen seneng-seneng gitu ya. Nggak ada orang keluar itu niatnya pengen mengolah emosi, keluar pengen mengolah ingin meningkatkan keterampilan sosial gitu ya. Kalau untuk bersosial mungkin memang ada, tapi kalau untuk meningkatkan keterampilan sosial nih saya bermain, itu memang biasanya nggak diatur gitu ya, itu dia diatur. Semua terjadi dengan pengalaman sendiri. Nah, pengalaman ini nantinya buat pembelajaran untuk kita sendiri gitu. Jadi kalau anak-anak itu memang hal yang lepas yang namanya bermain gitu ya. Jadi sesuatu hal yang menyenangkan buat anak dan tidak dipaksakan. Nah, ini contoh permainan yang diatur. Nah, kalau diatur seperti ini memang guru tuh udah punya niat untuk meningkatkan stimulasi, meningkatkan kognitif, meningkatkan bahasa. Nah, kalau seperti ini memang dikatakan bermain, tapi bermain dalam satu aturan. Bukan satu aturan, memang ada aturan, tapi bermain ini memang ada tujuan tertentu gitu. Ya kalau di laptop putus-putus ya, kayaknya emang jaringannya kurang bagus. Di sini namanya main kegiatan lost park ya. Jadi anak tuh dibebaskan media lost park itu membebaskan anak untuk berkreasi gitu ya. Tinggal bu guru memberikan satu tema gitu ya. Nah, misalkan hari ini temanya rekreasi atau temanya peternakan, buatlah sesuatu hal yang terkait dengan, tapi sebelum kita membuat sebelum anak bekerja, kita mematangkan dulu pemahaman anak gitu ya, tentang rumah itu bagaimana, tentang ternak itu bagaimana, di rumah isinya apa. Nah, setelah itu memberikan kematangan dalam berpikir gitu ya, nah baru anak disuruh berkreasi gitu. Nah, kita tinggal mengambil satu penilaian gitu kan ya. Jadi kan dengan polos itu kan dengan bijian, batu-batuan gitu ya, kalau ini kira-kira nggak tahu laptopnya, nggak tahu jaringannya ya, kurang ini ya, kalau saya juga lihat di HP macet-macet ya dibandingkan di laptop gitu. Di laptop lancar. Nah, ini undang-undang perlindungan anak. Jadi dalam undang-undang perlindungan anak ya, baik dari UNESCO gitu ya, atau Indonesia juga membuat undang-undang perlindungan anak, bahwa setiap anak itu berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain dan berkreasi dengan minat dan bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri gitu ya, sesuai dengan bakat dan tingkat kecerdasannya gitu ya, demi pengembangan diri. Jadi kalau misalkan ada pembelajaran tanpa istirahat, ya itu memang tidak diperbolehkan gitu ya. Pasti di mana-mana ada waktu istirahat gitu kan. Misalkan kita habis belajar jam 9 istirahat, atau enggak jam 10 istirahat, lalu istirahat lagi nanti jam 12 gitu kan. Kalau di anak PAUD biasanya sekali ya istirahatnya gitu kan. Gitu kita ambil tengah-tengah, atau ada yang udah langsung pulang, habis makan langsung pulang, ada yang seperti itu. Jadi kalau bisa sih istirahatnya itu, kalau di PAUD itu jangan sampai siang gitu. Karena yang saya alami itu ya di TK sebelumnya itu, kadang-kadang kasihan sama anak-anak ya. Kasihannya itu dia kan pagi-pagi tuh sebetulnya ada juga kan selain anak-anak orang dewasa ya, ketika bangun pagi itu malas makan gitu. Jadi ngeliat apa-apa belum pengen, tiba-tiba orang ibunya udah langsung mandiin, pakai baju, makan ini nggak mau gitu kan, karena minum susu doang. Nah tiba-tiba tuh perutnya itu jam 8 udah mulai lapar gitu ya, gitu. Jadi kadang-kadang baru juga belajar, Bu kapan makannya, udah ngomong nggak makan gitu kan. Itu kadang-kadang guru tuh nggak tahu gitu ya, karena nanya, kamu tadi pagi udah makan belum sih gitu kan, tapi ada yang jawab udah gitu ya, udah makan apa, minum susu doang. Karena pagi-pagi makan roti doang. Kenapa sih pagi-pagi nggak makan gitu kan? Ya kan tiap perut orang beda-beda ya, tiap selera gitu.
kalau menurut saya gitu ya. Kalau menurut saya tuh kadang-kadang saya sendiri ngalamin itu kalau pagi-pagi tuh benar-benar yang namanya malas makan gitu ya. Tapi cacing-cacing di perut tuh udah mulai berteriak ya sekitar jam 9 sampai jam 8 gitu ya. Gitu. Kadang-kadang kalau kita lagi mengalami masa menstruasi gitu ya, itu kan bawaannya lapar terus gitu. Jadi pagi-pagi udah makan, tiba-tiba si cacing ngomong lagi gitu ya, udah mulai nggak betah lagi gitu ya di perut tuh ya, udah mulai bunyi gitu kan, udah mulai berasa lapar lagi kadang gitu. Waktu-waktu kita lagi libido kita lagi tinggi gitu kan, lagi masa menstruasi. Nah, anak-anak juga begitu. Kadang-kadang anak itu juga mengalami kadang-kadang dia tiba-tiba hari ini bawaannya lapar terus gitu ya, tiba-tiba nafsu makan berkurang gitu. Nah, jadi kalau saya sih lebih suka anak-anak itu istirahat di jam sekitar 9 atau setengah 10 gitu loh. Karena memang kan mereka tuh untuk nahan lapar ya, karena kalau pagi-pagi dia bangunnya susah, terus tiba-tiba males makan, ibunya langsung mandiin gitu ya, terus mulai berasa lapar gitu ya sekitar jam 8 atau jam 9 gitu kan. Kan kalau kita tahan, takut ya terhadap anak gitu ya, takut terkena penyakit mah gitu sejak dini gitu ya, karena memang pola makan mereka yang belum teratur gitu kan, gitu belum bisa untuk teratur ya, karena pagi-pagi tuh masih malas untuk makan gitu kan. Karena minum susu juga takut tuh namanya ada yang perutnya sensitif ya kalau pagi-pagi dengan minum susu gitu. Kalau saya bisa pagi-pagi tuh ngopi itu udah ngopi hangat itu kopi panas tuh udah seneng banget gitu saya tuh gitu. Jadi seneng nih liat kamera terus, bawaannya nih liat di HP. Terusan kalau ngeliat di kamera laptop burem gitu, di HP mah mendingan ya wajahnya nenek-nenek. Ini yang kedua ya teman-teman, karakteristik tentang bermain gitu ya. Jadi kan karakteristik tadi ada ya, pertama adalah menyenangkan gitu, karakteristik menyenangkan. Kedua kalau di sekolah itu karakter bermain itu ada karakter bermain yang memiliki motivasi gitu ya. Jadi motivasinya apa sih dengan bermain seperti ini gitu ya. Nah, ini contohnya bermain dengan melatih gerakan kaki ya, melatih gerakan kaki anak-anak itu gitu kan. Kenapa sih harus bermain dan harus ada gerakan-gerakan ya? Karena kita lihat nih permainan ini terkait dengan kegiatan motorik gitu ya teman-teman, terutama pada motorik kasar gitu. Kenapa seperti itu gitu ya? Kenapa sebenarnya kan bermainnya nggak langsung aja sih berhitung gitu ya, membaca gitu. Charleston bermainnya ini kok bermainnya kelihatan fisik terus gitu. Nah, jadi kalau anak-anak itu belum matang ya ke kemampuan motoriknya, dia nggak akan bisa fokus gitu. Nah, salah satu anak itu bisa fokus kalau sudah mencapai kematangan tingkat fisik motoriknya gitu ya. Tadi anak itu belajar kanan, belajar kiri, belajar atas, belajar bawah, depan, belakang, ada lagunya ya. Kanan, 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 kiri, 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 kiri gitu ya. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Jongkok, berdiri, teriak hore gitu kan. Maju gitu. Itu biar itu fokus dulu untuk menuruti perintah. Padahal ada anak yang memang belum tahu kanan kiri, tapi kan ada anak memang udah tahu maju mundur tuh udah tahu ya. Tapi kadang-kadang tuh ketika kita ngucapin, anak itu maunya semaunya dia gitu loh. Jadi kalau kita bilang maju, dia ada yang masih diem berdiri, ada yang masih manyun gitu ya, ada yang seenaknya dia malah kanan kiri, ada yang malah joget-joget. Itu berarti dia belum matang gitu loh, kondisi fisik motorika, atau dia belum fokus ya, mencapai tingkat fokus. Kalau kita bilang kalau dia mau mengikuti maju ya, maju, dia benar-benar maju. Nah, berarti anak itu udah mencapai fokus gitu kan. Mundur, ke depan, ke belakang. Nah, begitu kita ke depan, ke belakang, anak ngikutin nggak gitu loh. Jadi anak yang tingkat kinestetiknya tinggi, itu kadang ada anak yang tidak disiplin gitu loh. Dia belum bisa mau mengikuti aturan. Nah, itu disebut anak yang tingkat karakter disiplinnya kurang gitu. Jadi ada anak yang lari-larian, dia main sepuasnya, kita suka perhatiin ini mah anaknya aktif nih gitu kan. Tapi begitu dia bermain tapak gunung, dia nggak bisa gitu mengikuti aturan-aturan dari guru. Nah, itu berarti kita masih kurang memberikan motivasi atau instrik ya. Jadi tingkat fokusnya jadi kurang di sekolah gitu. Karena anak yang aktif juga belum tentu pinter akhirnya. Karena apa? Karena stimulasi dari perkembangan fisik motoriknya itu masih kurang gitu. Contoh permainannya ya, ini sederhana banget sih, cuman gerakin kertas doang ya di
di apa di dalam kelas gitu. Iya ya, kalau di laptop apa, kalau di ini saya lihat macet-macet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see. Kamera depan ya, saya coba kamera. Sama aja. Ternyata sama ya, ketika saya tampilin ke video, ke apa namanya, ketika saya tampilkan ke HP tetap lambat gitu. Itu dari jaringan ya teman-teman. Karena kemarin saya mau mencoba menyetel video itu langsung dari laptop waktu pembelajaran di semester 7, malah nggak bisa kebuka gitu. Jadi kondisi laptop saya memang kondisi yang apa tuh namanya, nggak bisa memungkinkan menyalakan langsung video, jadi harus di PPT gitu baru bisa nyala. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi tuh permainannya sederhana ya. Jadi anak itu menginjakkan kaki duanya di atas kertas ya. Nih pakai origami gitu. Tapi origaminya ini origami yang jenis kertas ya, bukan yang jenis plastik. Kan ada dua origami ya. Ada origami yang jenisnya plastik itu jadi dia agak licin. Jadi itu dia atas berwarna, bawahnya putih. Nah, itu biasanya selalu licin ya kalau yang itu. Nah, kalau yang origami ini itu yang kertas itu dia bolak-balik satu warna. Jadi atas kuning, bawah juga kuning gitu loh. Dia tembus warna. Nah itu dia nggak terlalu licin gitu jenis kertas. Jadi origami juga ada jenisnya ya teman-teman, jenis kertasnya gitu. Kita sebutnya origami licin dan origami kertas gitu. Jadi kalau origami yang licin tuh ya kalau yang atasnya berwarna, bawahnya putih biasanya ya. Dan itu bahannya tuh memang agak licin. Kalau dipakai buat menulis spidol bisa dihapus gitu kan. Nah tapi ada origami yang tipenya bolak-balik, nah itu pakai spidol juga nggak bisa dihapus. Jadi dia benar-benar kayak kertas gitu. Atau misalnya teman-teman di sekolah ada kertas bekas ya bisa, jadi dia diwarnain dulu ya, setelah diwarnain diinjak kayak tadi nih sudah jalan pakai kertas ya, bisa aja berarah jalannya atau nggak balapan jalan gitu ya pakai kertas gitu. Sederhana kan bermainnya anak-anak itu sebenarnya, tergantung di mana kita bisa mengolah permainan anak-anak gitu. Ini karakteristik anak yang kedua ya. Yang kedua dia itu non literal gitu ya. Kedua fleksibel dalam aturan gitu. Yang keempat dia episodik gitu ya. Episodik itu artinya pengen main lagi gitu. Di non literal itu apa tuh nggak ada aturan maksudnya nggak ada aturan. Nanti kamu harus begini, nanti kamu harus begitu. Maksudnya begini itu kayak tadi gitu ya. Misalkan lagi main jalan-jalan, kamu nanti kalau ikut aku jangan banyak ngomong gitu ya. Kamu nanti kalau ikut aku pakai bajunya yang bagus, kamu mau ikut aku harus pakai hidung kuning. Jadi nggak seperti itu gitu loh. Jadi ketika kamu main udah main aja gitu ya, tanpa banyak aturan, tapi setidaknya dia mengikuti aturan-aturan permainan gitu loh. Aturan permainan misalkan kita punya aturan, nanti kita kalau main kita mainnya ke sini aja ya, habis ini kita makan siang. Nah itu kan wajar ya kalau hal yang seperti itu gitu. Nanti kita jajannya di warung itu aja, nah kayak begitu. Itu kan aturannya berbeda dengan yang disebut non literal. Itu aturan baku ya, tidak terbaku pada aturan baku gitu maksudnya. Misalnya seperti ini permainannya.
nih. Saya lagi error nih. Terong. Apa? Ini ya kerak namanya. Mancing sama masak tuh ada gosongan. Masaknya Ehong. Kalau zaman sekarang pakai gas ya, kalau zaman dulu kan pakai itu ya, pakai kompor gitu kan. pakai tungku. Pakai tungku gitu. Nanti pasti di bawahnya ada gosong, ada api. Iya, Ya tahu. Apa Bu namanya? Hau. Hau. Hau kan ada tiup. Hau main. Iya, tungku. Kalau di tempat saya namanya hau, itu banyak kayak gitu tuh, banyak Kan ada gosong. apinya kan bawahnya ya. Coba yang sering masak di bawahnya kompor apa selain arang apa sih saya lupa namanya apa ya. Di bawahnya kompor yang gosong-gosong gitu ya. Biasa nih kalau nenek kalau lagi error kayak gini saya lupa namanya. Ehong. Ini kalau biasanya yang daerah namanya tidak beda gitu kan. Ini diputar. Ini sama ibunya nggak diomelin ya, padahal mah mainnya itu benar-benar kalau kata kita mah kotor banget gitu ya. Bahkan sekarang ada ya apa tuh saya sempat lihat dan nonton pas ketika belanja di Shopee apa masker dari arang gitu ya sampai seluruh badan dihitumin langsung halus mukanya mulus. Kalau zaman dulu mah apa kalau main gini diomelin sama mamanya, ternyata di bawahnya pantat panci itu mengandung masker. Mengandung skincare. Gitu teman-teman pernah lihat ya iklannya ya yang apa ditemin maskernya hitam ya seluruh badan gitu kan, jadi dia bentuknya bubuk gitu diairin terus ditaburin seluruh badan jadi halus gitu. Nah ini anak-anak kecil sebetulnya dia bermain sebetulnya nggak bahaya gitu ya, bermain cuman kotor aja, cuma kadang tuh orang tua berpikiran bahwa iya nanti rusak segala macam gitu ya. Tapi buktinya masih ada anak yang mainin kayak gini gitu ya, pakai auk gitu ya Bu Hani ya. Auk kok auk sih. Ya pakai pakai au gitu ya teman-teman. Ini karena apa? Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya, karena waktu kita juga waktu sih ini apa jamnya sudah mulai akan berakhir ya, karena memang hanya bisa 30 menit, nanti akan kita lanjutkan lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa apa tuh minggu depan udah lancar ya pertemuan kita nanti itu. Iya Ibu. Ini bisa insert ya teman-teman. Iya, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Ya sama-sama. Kenapa tiba-tiba saya lagi screenshot ini dulu. Lagi screenshot apa tuh namanya yang di HP. Ini ada tulisannya 10 menit lagi udah berakhir, maka saya khawatir nanti tiba-tiba saya ngomong berhenti nggak enak gitu, jadi takutnya ingat Ustadz itu ya, Ustadz cerita katanya kalau apapun perbuatan perbuatan mencuri itu nggak boleh gitu ya. Contohnya kayak seperti perbuatan maling ayam. Nah, namanya orang lagi ngantuk tidur kan salah dengar Bu ya. Dia bilang katanya maling ayam boleh, padahal dari awal si Ustadznya ngomong gitu ya, maling ayam nggak boleh. Jadi saya ingat itu. Saya takutnya ntar materi saya nggak selesai, teman-teman salah tangkap jadi ingat materi Pak Ustadz gitu ya. Dibilang jangan maling ayam nggak boleh, tapi karena dia ngantuk gitu, atau materi nggak selesai malah salah dengar gitu. Jadi baiklah teman-teman, atas materi kita kali ini ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, juga mungkin emang jaringan lagi bagus. Kita akan lanjut lagi minggu depan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nasrul minallahi wa fatun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Saya tutup ya. Iya, Bu. Ya. Ternyata gampang ya.